Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan masih akan membawakan kisah dari Bristory prequel RHDPK atau Rumah Hantu di Perkebunan Karet, dan ini sudah masuk part keempat, yaitu part pamungkas. Endingnya di sini akan terkuak nih apa sih sebenarnya yang terjadi ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin suka baca, ini wajib banget nih beli buku-buku dari Bristory. Wah, karena bukunya keren-keren banget. Dan ini adalah, kalau ini Rumah Hantu di Perkebunan Karet, bukunya keren banget isinya nih. Dan banyak lagi ya teman-teman, ada Rumah Teteh, dan yang paling baru itu ada Selepas Jam Kerja. Nanti untuk linknya bisa ntar kita tampilkan ya di sini ya. Buat teman-teman yang minat ingin pesan bisa tinggal diklik aja. Harganya bersahabat pokoknya ya. Dan juga teman-teman bisa mengikuti channel YouTube dari Bristory, ada channel YouTube-nya juga. Bisa mengikuti akun Twitternya juga. Pokoknya diikuti semua sosial media dari Bristory. Yang pasti biar tahu ya, biar update kisah apa lagi sih yang akan di-up oleh Bristory selanjutnya. Dan buat teman-teman juga mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke pedalaman Sumatera. Perkebunan karet di atas tanah berkutu. Prequel RHDPK Part 4. The End. Sekali lagi, ditambah dengan hujan yang masih saja turun dan kilatan-kilatan cahaya petir makin membuat seram suasana. Serpian terang beberapa detik menjadikan sosok itu dengan semua pergerakannya jadi jelas terlihat. Jubah panjangnya melambai tertiup angin yang datang dari arah berlawanan. Dan kalau diperhatikan lebih seksama, Yudar dapat mendengar ada suara yang timbul dalam senyap, suara mendesis. Sosok kedua sama persis dengan yang pertama, berjalan terus ketika melintas di depan Yudar sampai kemudian beberapa belas detik kemudian menghilang juga dari pandangan, tertutup gelap rimba-lap. Nafas Yudar masih tertahan. Tangannya beberapa kali mengusap wajahnya sendiri, menyeka air bercampur keringat yang jatuh membasahi badannya. Terus gemetar, bercampur antara rasa takut, cemas, dan menggigil kedinginan. Tak berlama-lama, tiba-tiba saja terdengar suara desis panjang sekali lagi. Nafas Yudar berhenti. Untuk bernafas ia tak berani menantikan ada apa gerangan selanjutnya yang akan terjadi. Namun kali ini ada yang berbeda. Tiba-tiba angin mulai bertiup, dahan dan dedaunan dari hampir semua pohon jadi melambai diterpa udara bergerak bertahap. Yang awalnya hanya bertiup pelan, lama-kelamaan angin semakin kencang sampai menimbulkan riuh suara dalam senyap. Kilatan-kilatan petir masih sering muncul. Dengan begitu, Yudar bisa melihat kalau sekali lagi ada sesuatu yang sedang bergerak melayang dari kejauhan. Serpihan cahaya putih membuat Yudar bisa melihat dengan jelas ada pergerakan sosok menyeramkan itu dari sela-sela pepohonan. Jubah panjangnya bergerak tertiup angin perlahan. Ia terus melayang dari arah kanan menyusuri jalan setapak. Nafas Yudar terus tertahan sampai akhirnya sosok ini tiba-tiba saja sudah berada persis di depan Yudar yang masih terus mengintip dalam diam. Berbeda dengan dua sosok sebelumnya, yang satu ini tubuhnya lebih besar, lebih tinggi, lebih menyeramkan. Yudar mulai menangis pelan. Rasa takut sampai di titik maksimal ketika melihat kalau sosok tinggi besar ini malah berhenti tepat di depannya. Dia berhenti, diam, masih melayang. Lalu perlahan kepalanya bergerak ke kiri, menoleh pelan ke arah pohon besar yang di belakangnya ada Yudar. Sosok serem ini seperti menyadari akan keberadaan Yudar. Dia menatap dalam gelap, tak tahu harus berbuat apa. Yudar malah tetap terus mengintip. Beberapa saat lamanya mereka saling berhadapan.
Dalam remang gelap, akhirnya Yudar dapat melihat cukup jelas wajah dari makhluk menyeramkan ini. Kilatan cahaya petir membantunya menatap garis wajah seram yang tak akan pernah ia lupakan. Wajah kusam dan kelam, dua matanya menyala berwarna merah redup memperhatikan. Ya Tuhan, tolong aku, tolong aku. Yudar menangis berdoa. Sementara suara desis panjang masih terdengar. Gemuruh suara petir mengiringi rentang waktu mengerikan ini membuat Yudar yang tadinya berdiri jadi jatuh terduduk menunduk, tak lagi mampu untuk mengintip menyaksikan. Yudar pasrah. Telapak tangan mengeriput pucat, tubuh Yudar menggigil kedinginan, hujan terus turun mengguyur membasahi badan, angin mendadak berhenti bertiup. Tiba-tiba hening, sunyi di tengah suara turun air yang masih bergemericik, kilatan cahaya petir masih muncul sesekali, masih dalam posisi duduk. Perlahan, Yudar memberanikan diri untuk mengintip sekali lagi, melihat situasi sepi. Jalan setapak sudah kosong, makhluk seram itu sudah tak terlihat lagi. Yudar menghela nafas panjang, nafas yang tertahan sejak tadi. Bangkit dari duduk. Dengan sedikit keberanian, Yudar mulai berjalan sambil menuntun sepeda mendekat kembali ke jalan setapak. Jalan tanah basah terlihat kosong sejauh mata mampu memandang. Berbatas gelap dan rindang pepohonan, Yudar belum berani menaiki sepedanya, masih mendorong, berjalan kaki sambil terus memperhatikan keadaan, sangat berhati-hati dalam langkah. Licinnya jalan membuatnya khawatir terpeleset lagi. Ditambah dia tak mau kalau nanti harus bertemu lagi dengan tiga sosok menyeramkan itu, karena sepertinya mereka menuju arah yang sama, desa Sindang Hulu. Yudar sudah sangat hafal jalur jalan pulang ini. Banyaknya belokan, tanjakan, dan turunan sudah dihafal luar kepala. Makanya Yudar tahu ketika sudah mulai mendekati batas desa. Tinggal 2 belokan lagi, setelah itu sampai di batas desa. Begitu pikir Yudar, merasakan sedikit kelegaan. Karena sebagian doanya terkabul, di sisa perjalanan ia tak menemui peristiwa seram lagi. Batas bagian timur desa Sindang Hulu ditandai dengan 2 pohon jati yang sangat besar, masing-masing berdiri di kanan dan kiri jalan, terlihat seperti gapura. Menurut cerita turun-temurun, pohon jati ini sudah ada sangat lama, memang sengaja ditanam sebagai penanda batas desa. Walaupun dalam keadaan gelap malam, ditambah gerimis kecil yang masih terus turun, ternyata perhitungan Yudar tepat. Beberapa puluh meter di depan sudah terlihat 2 pohon jati. Melihat itu, Yudar langsung menaiki sepedanya lalu mengayuh cepat-cepat. Yudar yakin kalau ini sudah mendekati tengah malam. Ketika sudah melewati batas dan memasuki wilayah desa, keadaannya sangat sepi, sama sekali tak terlihat ada penduduk yang warawiri layaknya pemukiman mati. Rumah Yudar terletak di sisi desa sebelah barat, maka dari itu ia masih harus menyusuri jalan dari ujung ke ujung, melewati banyak rumah yang letaknya berjauhan satu sama lain. Gerimis hanya tinggal menyisakan rintik kecil. Baru setengah bagian desa yang sudah terlalui, tinggal setengahnya lagi. Makin bersemangat Yudar mengayuh, ingin rasanya cepat-cepat sampai rumah. Dan tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Desisan itu, degup jantung seperti berhenti. Tiba-tiba Yudar tak harus berpikir, bertanya-tanya dari mana suara itu berasal, karena ia sudah sangat yakin kalau sumber suara itu berasal dari arah belakang. Kalau memang dugaan Yudar benar, maka dia sedang diikuti oleh sosok menyeramkan itu. Tak berani menoleh untuk memastikan, Yudar memilih untuk terus mengayuh sepedanya cepat-cepat, mencoba untuk menghindar jauh-jauh, berharap sosok-sosok yang sedang ada di belakang tertinggal menjauh. Tapi ternyata tidak begitu kenyataannya. Suara berdesis panjang itu malah terdengar semakin jelas mendadak. Kalau jaraknya semakin dekat, entah apa yang ada di pikiran Yudar. Ketika serta-merta ia malah menoleh ke belakang, coba untuk memastikan benarkah sedang ada yang mengikuti. Ternyata benar. Walau hanya beberapa detik melihat, Yudar dapat memastikan kalau di belakangnya sedang ada makhluk menyeramkan itu. Bukan hanya satu, tapi ada 2 sosok berbentuk
sosok bayangan hitam yang sedang bergerak melayang mengikuti pergerakan Yudar. Yudar ketakutan sambil menangis. Ia terus mengayuh sepedanya lebih cepat lagi. Sementara suara desisan panjang itu terus terdengar. Sekali lagi Yudar menoleh, namun dua sosok itu masih terus mengikuti tanpa terasa. Yudar sudah hampir sampai di pemakaman umum, pemakaman besar yang biasa dipergunakan oleh penduduk dari 3 desa terdekat. Dan dari pemakaman ini, rumah Yudar berada tak jauh lagi. Beberapa belas meter di depan, akan sampai di depan gerbang masuk pemakaman. Pemakaman tak berpagar, hanya beberapa tumbuhan setinggi pinggang menjadi batasnya. Nah, ketika mulai melintasi pemakaman inilah sekali lagi Yudar melihat ada pemandangan aneh yang menyeramkan. Memang keadaan sudah sangat gelap gulita, tapi karena dibantu remang cahaya langit seadanya, Yudar dapat melihat ada aktivitas di dalam area pemakaman. Sambil terus mengayuh, Yudar melihat ada beberapa sosok berdiri melingkar seperti sedang mengelilingi sesuatu. Sekitar 7 atau 8 sosok. Yudar tak bisa melihat mereka dengan jelas. Pandangannya hanya bisa menangkap kalau sosok-sosok itu berbentuk siluet hitam. Pemandangan seram itu semakin jelas kelihatan ketika Yudar sudah berada persis di depan gerbang pemakaman. Saat itulah ketika rasa takut bercampur dengan penasaran. Apa yang sedang mereka lakukan di pekuburan? Pertanyaan itu yang ada di kepala Yudar. Terus mengayuh sepeda. Setelah gerbang pemakaman terlewati, Yudar tiba-tiba memutuskan untuk menoleh ke belakang. Ternyata dua sosok menyeramkan yang sejak tadi mengikuti sudah tak lagi di belakangnya, namun mereka masih terlihat bergerak melayang, tapi malah berbelok masuk ke area pemakaman. Pada saat itulah Yudar memutuskan berhenti sebentar untuk mengobati rasa penasaran. Pada ujung pemakaman, Yudar mengintip, memperhatikan banyak sosok seram itu ternyata sedang diam berdiri mengelilingi beberapa kuburan. Angin malam yang berembus membuat suasana menjadi makin mencekam. Kilatan petir dari langit yang sebelumnya mulai menghilang tiba-tiba muncul lagi, menjadikan pemakaman yang gelap gulita menjadi terang benderang sepersekian detik. Saat inilah Yudar dapat melihat pemandangan seram jadi lebih mengerikan lagi. Sosok-sosok menakutkan itu jadi sangat jelas kelihatan bentuknya. Gemuruh laki-laki muncul. Gerimis yang tadinya sudah berhenti perlahan rintiknya mulai turun lagi. Sementara Yudar terus diam mengintip dari kejauhan. Sungguh pemandangan yang sangat menyeramkan hingga semuanya berakhir ketika Yudar melihat ada satu sosok yang mulai bergerak meninggalkan tempatnya, bergerak melayang pergi menuju gerbang gapura pemakaman. Melihat itu, Yudar seperti terkesiap tersadar. Dia langsung menaiki sepeda dan mengayuhnya cepat-cepat. Lagi-lagi kepanikan melanda. Untunglah rumah Yudar sudah dekat. Hanya beberapa saat kemudian dia sudah berbelok masuk ke halaman rumahnya, membiarkan sepedanya tergeletak di teras. Yudar langsung mengetuk pintu. Tak lama, hanya beberapa detik kemudian pintu pun terbuka. "Kamu dari mana saja? Ini sudah tengah malam kamu baru pulang." Dari balik pintu, Nenek Sarmi berkata begitu dengan raut wajah khawatir. "Nanti aja Nek ceritanya, cepat tutup dan kunci pintunya Nek." Gemetar suara Yudar berkata seperti itu. "Ya sudah, sana cuci badan dan kakimu dulu. Setelah itu langsung tidur." "Nek, malam ini aku tidur sama Nenek ya. Aku takut Nek," ucap Yudar sebelum pergi ke kamar mandi. Nenek Sarmi mengiyakan. Malam itu Yudar belum berani menceritakan tentang peristiwa yang baru saja ia alami kepada neneknya karena ketakutan masih memenuhi isi ruang batinnya. Sementara itu, di sisa malam, aktivitas menyeramkan masih berlangsung di desa Sindanghulu. Sosok-sosok misterius seperti terus berkeliling ke seluruh penjuru, menjadikan suasananya jadi makin mencekam, benar-benar seperti desa mati. Hembusan angin dingin semilir bertiup, menembus ruang gelapnya malam, menyentuh setiap sudut kosong pedesaan. Heningnya seperti bicara dalam diam, menebar ketakutan. Ditambah dengan lolongan panjang anjing hutan di kejauhan, semua bersatu menjadi alunan harmoni seram. Lewat tengah malam, aura kengerian mengungkap desa Sindanghulu.
Seperti sudah berjalan pada banyak malam sebelumnya, desa ini seperti tak berpenghuni. Seluruh penduduknya memilih untuk berdiam di rumah. Jika hari sudah mulai beranjak gelap, tak akan nekat keluar kalau tak sangat terpaksa. Yudar, kamu sedang apa? Walaupun pelan, tapi suara Nenek Sarmi mengagetkan Yudar yang tengah mengintip dari jendela depan. Jalanan, Nek. Kenapa dengan jalanan? Sepi sekali, Nek. Tidak ada orang. Seram kelihatannya. Percakapan nenek dan cucu di dalam rumah itu mungkin bukan satu-satunya interaksi yang masih terjadi. Bisa jadi ada keluarga lain sedang melakukan hal yang sama, tertarik memperhatikan apa yang sedang atau akan terjadi di luar. Suasana mencekamnya benar-benar terasa. Sudah, Yudar, ayo tidur. Nenek Sarmi agak memaksa Yudar untuk berhenti mengintip. Ya, Nek. Tak berlama-lama, akhirnya Yudar menuruti perintah neneknya. Kamu ini kok seperti nggak kapok-kapok. Padahal baru beberapa hari yang lalu bertemu dengan hantu jubah hitam. Sudahlah, lebih baik diam di dalam, tidur sampai malam selesai. Di dalam kamar, percakapan kembali terjadi dengan suara pelan, nyaris berbisik. Nenek Sarmi sekali lagi menegur cucu kesayangannya. Ya, Nek, maaf. Aku cuma penasaran, kenapa belakangan ini desa kita kalau malam hari suasananya sangat mencekam. Yudar berkata seperti itu. Nenek juga sih gak mau cerita semuanya. Aku kan pengen tahu ada apa sebenarnya. Yudar melanjutkan. Besok pagi nenek akan bercerita semuanya. Sekarang tidurlah. Nenek Sarmi berucap begitu. Setelahnya, mereka akhirnya bisa lelap masuk ke alam mimpi. Untuk sementara, rasa penasaran Yudar masih tertunda dan kekhawatiran Nenek Sarmi akan keadaan mencekam di luar terhenti sejenak. Sementara di luar sana, ternyata di sudut lain desa masih ada pergerakan. Ada dua orang yang sedang terjebak dalam situasi mencekam. Sudah aku bilang berapa kali dari kemarin, bagusnya kita berangkat ke sini besok pagi saja. Kan jadi tidak sampai tengah malam seperti ini, malah terjebak gak bisa kemana-mana. Ya mana aku tahu kalau kita tadi akan kesasar dalam hutan. Harusnya sebelum gelap sudah sampai sini. Terjadi percakapan dua orang laki-laki berumur sekitar 30 tahunan di salah satu sudut desa, tepatnya di sebuah bangunan kecil berbahan kayu dan bambu yang gelap tanpa penerangan sama sekali. Bangunan tanpa dinding ini biasanya digunakan warga untuk pos jaga malam, tapi belakangan malah tidak dipergunakan lagi karena tidak ada warga yang berani beraktivitas di malam hari, termasuk juga malam. Jadinya bangunan ini selalu kosong. Dua orang itu bernama Ramdan dan Ilham ditugaskan oleh majikannya untuk datang mengunjungi desa Sindanghulu. Malam ini adalah kedatangan mereka untuk yang kedua kalinya. Makin seram aja ini, Ham. Ya, sebentar sajalah kita istirahat. Jantungku juga masih deg-degan ini. Ilham masih berusaha untuk mengatur nafas. Gila memang. Aku nggak mau lagi-lagi datang ke sini malam hari. Mengerikan. Begitulah, ternyata beberapa saat sebelumnya mereka baru saja lolos dari situasi seram di dalam hutan, tersasar berputar tak tentu arah sambil mengalami dan melihat pemandangan mengerikan. Sampai akhirnya lepas tengah malam mereka baru bisa keluar hutan, lalu kemudian masuk ke Sindanghulu. Di pos kamling ini mereka bermaksud untuk beristirahat sebentar sambil mengatur nafas. Rumah Papa Iman masih jauh kah? Tanya Ramdan. Masih di ujung. Masih agak jauh, kita harus jalan kaki, jawab Ilham sambil mengisap rokoknya dalam-dalam. Ya sudah, kalau gitu ayo kita lanjut biar cepat. Ramdan yang sudah tak sabar untuk sampai ke tujuan, sepertinya dia masih sangat ketakutan dan ingin segera berada di tempat aman. Di desa ini, tujuan mereka berdua adalah bertemu Papa Iman di rumahnya. Beliau adalah kepala desa Sindanghulu. Rencana awalnya pertemuan akan dilakukan sore hari, tapi karena satu dan lain hal akhirnya Ramdan dan Ilham baru sampai tengah malam. Sebentar, ku habiskan satu batang ini dulu, jawab Ilham. Kepanikan masih terpancar jelas di wajah Ramdan. Gestur tubuhnya menunjukkan seperti itu, selalu melihat sekeliling, memperhatikan sekitar, memandang ke sana kemari. Ayo Ilham, kan bisa nanti saja di rumah Pak Kades kau merokoknya. Iya, sebentar lagi kita jalan, jawab Ilham. Sementara suasana di sekitar mulai berubah.
Ada yang aneh, yang tadinya masih terdengar, ada suara serangga malam mendadak jadi sunyi. Entah apa penyebabnya, desa ini jadi sangat senyap. Ilham yang beberapa menit sebelumnya sudah sempat bisa menikmati rokok, detik berikutnya seperti tersadar akan adanya perubahan seperti Ramdan. Dia lalu langsung memperhatikan sekeliling. Ada apa, Ham? Tanya Ramdan ketika melihat gelagat temannya itu. Ayo kita jalan lagi, ucap Ilham sambil membuang rokok yang sebenarnya masih menyisakan beberapa hisapan lagi. Ramdan tanpa ucap langsung mengangkat tas kecilnya, lalu melangkahkan kaki mengikuti Ilham meninggalkan pos gambling menuju ke rumah Pak Kades. Angin yang tadinya nyaris tak bergerak, perlahan makin terasa desirnya, dingin, mulai menjalar di tubuh dua laki-laki yang tengah berjalan kaki menembus sepinya desa ini. Ilham menarik jaket lusuhnya, menutup bagian dada dengan mengaitkan kancingnya satu persatu, sementara Ramdan yang berjalan di sebelahnya terus menunjukkan mimik khawatir, gesturnya masih ketakutan, tapi sama sekali tak mau mengucapkan. Ya, sebenarnya mereka berdua sudah sama-sama merasakan ada perubahan ini. Sepi mencekam, gelap kosong menebar aura seram, dan yang paling mengganggu adalah mereka merasa seperti ada yang sedang memperhatikan. Semoga Papa Iman mau menampung kita malam ini tidur di rumahnya. Ya kalau tidak begitu, di mana kita harus tidur nantinya? Ucap Ramdan dengan nafas tersengal. Kamu sudah pernah ketemu sendiri kan? Papa Iman itu orang baik. Pasti bolehlah kita menginap semalam. Ilham menjawab tanpa sedikit pun menoleh ke arah Ramdan, malah terus memperhatikan ke sekitar. Percakapan singkat itu terjadi di tengah perjalanan yang sepanjang jalan sama sekali tak ada kehidupan, tak ada pergerakan. Setiap bertemu ada rumah penduduk, nyaris semuanya tanpa penerangan seperti tak berpenghuni, sampai akhirnya Ridwan dan Ilham sampai di satu persimpangan. Aku lupa, ini kita harus ke kanan atau ke kiri ya? Tanya Ilham. Ke kiri, aku ingat, jawab Ramdan. Kamu yakin? Yakinlah. Terdengar ada sedikit keraguan dari jawaban Ramdan. Ya sudah, tak ada pilihan lain buat Ilham selain ikut Ramdan. Kemudian mereka berbelok ke arah kiri. Setelahnya, perjalanan yang dari awal menyusuri kontur yang datar-datar saja, kali ini menemui jalan yang agak menanjak, jadi tambah melelahkan dan sedikit mengurangi kecepatan. Gila, di sini sepi sekali, ucap Ramdan memecah hening. Ilham tak menanggapi, dia terus berkonsentrasi melangkahkan kaki. Namun beberapa menit ke depan akan ada perubahan. Ketegangan datang mengambil alih peranan. Berhenti, Ham. Ramdan berkata seperti itu sambil memegang lengan Ilham, memaksanya menghentikan langkah. Ada apa lagi sih? Ilham bertanya. Kamu dengar? Ada suara, tanya Ramdan. Tidak, aku tidak dengar apa-apa. Memang suara apa? Ada. Coba dengar lagi baik-baik. Percakapan yang sangat pelan nyaris berbisik itu ujungnya membuat keduanya diam, lalu berhenti melangkah. Kemudian Ilham menajamkan pendengaran, coba mencari suara yang dimaksud Ramdan. Saat itu Ilham tak mendengar apa-apa. Nah, itu muncul lagi. Dengar gak? Ramdan berucap lagi. Ilham belum mendengar apa-apa sampai akhirnya suara itu terdengar jelas walau sayup. Ya, suara desisan panjang seperti suara desir angin terdengar dari kejauhan. Suara apa itu? Tanya Ilham ketika akhirnya bisa mendengar. Ramdan diam, tapi pandangannya berkeliling, berusaha mencari sumber suara. Anginkah? Bukan, angin tidak begitu suaranya, jawab Ramdan. Keduanya terus penasaran, berusaha mencari jawaban. Tiba-tiba saja, ayo Ham, jalan lagi. Ramdan bilang begitu sambil mendorong Ilham. Ada apa? Sudah, jalan saja. Kali ini Ramdan yang berjalan di depan melangkah cepat, Ilham mengikuti dari belakang. Nah, itu ada rumah. Kita ke situ dulu. Ramdan berkata seperti itu setelah melihat ada bangunan cukup besar berdiri di pinggir jalan sebelah kiri. Lagi-lagi Ilham ikut kemana Ramdan melangkah sambil masih kebingungan kenapa tiba-tiba temannya bersikap seperti ini. Sementara itu, suara desisan itu masih terdengar sesekali. Hanya berselang beberapa puluh detik kemudian, Ramdan dan Ilham sudah sampai di teras depan bangunan gelap ini, letaknya sekitar 15 meter dari jalan. Assalamualaikum. Ilham mengucap salam ketika sudah persis berada di depan pintunya. Ramdan berdiri agak di belakang sambil kecemasan masih memenuhi pikirannya. Tidak ada jawaban. Sekali lagi, Ilham mengucapkan salam, tetap tak ada jawaban. Buka aja pintunya, Ham.
Tiba-tiba dari belakang, Ramdan menggeser tubuh Ilham, lalu tangannya meraih gagang pintu dan ternyata pintu itu tak terkunci. Dengan mudah Ramdan membukanya. Ayo masuk, cepat. Tanpa pikir panjang, Ilham ikut masuk ke dalam mengikuti Ramdan yang sudah buru-buru masuk terlebih dahulu. Di dalam, mereka berdiri sejenak, memperhatikan sekitar, coba mencari tahu bangunan apa sebenarnya yang mereka masuki ini. Bangunan ini berbentuk segi empat, cukup besar, berdinding anyaman bambu, tembok tebal, hanya menjadi pondasi setinggi kira-kira 1 meter. Di kanan dan kiri pintu masuk ada 2 jendela dalam keadaan tertutup. Pada dinding kanan kiri juga ada beberapa jendela tanpa kaca, nyaris semuanya tertutup kecuali 2 jendela yang ada di sebelah kanan. Keduanya terbuka dengan lebar. Dari situ bisa terlihat pemandangan di luar. Dari jendela yang terbuka inilah, Ramdan dan Ilham mendapat sedikit cahaya pantulan dari langit luar hingga sedikit banyak bisa melihat dalam remang gelap. Di bagian depan bangunan yang kosong, nyaris tanpa perabot ini, ternyata ada ruang kecil tanpa pintu, ukurannya kira-kira 2 kali 3 meter. Di kanan kiri ruang kecil ada lemari pajangan yang berisi barisan buku-buku. Walau baru sebentar berada di dalam dan memperhatikan sekeliling, tapi Ramdan dan Ilham sudah tahu bangunan apa yang mereka sedang masuki ini. Ini musola, ucap Ramdan berbisik. Ilham mengangguk sambil masih terus memperhatikan sekeliling. Benar yang Ramdan bilang. Ternyata bangunan ini adalah musola. Gelapnya suasana di luar tadi membuat Ramdan dan Ilham sampai harus masuk ke dalam dulu untuk tahu bangunan apa sebenarnya ini. Kemudian Ilham bergerak ke arah pintu, lalu duduk di sampingnya tepat di bawah jendela membelakangi dinding. Ramdan mengikuti, duduk di sebelah Ilham. Syukurlah pintu musola ini tidak dikunci, jadi kita jadi bisa masuk dan bersembunyi di sini, ucap Ramdan. Bersembunyi dari apa sih? Tanya Ilham, puncak dari penasarannya sejak tadi. Ada apa, Dan? Kamu melihat apa? Ramdan tak langsung menjawab, tapi ia malah seperti berusaha untuk melakukan sesuatu, membalikkan badan. Tangannya lalu meraba kayu kusen yang ada di samping pintu. Ternyata dia berusaha membuka jendela. Berhasil. Ramdan lalu mendorong daun jendela sangat perlahan, tak membukanya lebar-lebar, tapi hanya membuat celah cukup untuk mengintip ke arah luar. Tadi aku melihat sosok yang sedang berdiri di ujung jalan sana. Begitu Ramdan bilang, akhirnya ia bicara. Sosok kayak apa? Orang? Tanya Ilham penasaran. Gak tahu. Aku tidak melihat dengan jelas. Yang pasti tinggi besar, hitam. Dia cuma berdiri diam, seperti sedang memperhatikan kita. Dan yang membuat aku jadi makin takut, ternyata dia kemudian bergerak maju menuju tempat kita berdiri tadi. Maka dari itu aku buru-buru ngajak kamu ke sini. Sambil berbisik sangat pelan, Ramdan bercerita semuanya. Kalau benar perkiraanku, sosok itu akan jalan melintas di depan musola ini. Di jalan itu, lanjut Ramdan sambil menunjuk keluar ke jalan. Ilham yang kelihatannya pemberani kali ini mulai ada kecemasan di raut wajahnya, mulai ketakutan kalau benar apa yang diceritakan Ramdan. Maka beberapa belas detik ke depan akan ada kejadian seram yang mereka alami sekali lagi. Masih belum ada perubahan. Jalanan desa masih tetap sepi dan kosong. Tak ada makhluk yang melintas, belum ada. 2 lelaki yang sedang mengalami fase menakutkan dalam hidupnya ini hanya diam sambil terus memperhatikan situasi di luar. Akhirnya suara desisan itu muncul, memecah permukaan sepi. Degup jantung Ramdan dan Ilham mulai berpacu. Belum kelihatan apa-apa, tapi suara itu cukup membuat bulu kuduk berdiri. Suara desisan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, terdengar berasal dari arah kanan jalan, tapi sepertinya masih jauh. Ramdan dan Ilham penasaran. Suara apa itu? Mereka bertanya-tanya dalam hati. Ternyata tak lama, ketakutan mereka sangat beralasan. Rasa cemas punya sebab. Beberapa detik kemudian mulai ada pergerakan di sisi jalan sebelah kanan. Ya, Ramdan coba memberitahu Ilham kalau dia melihat ada yang bergerak dari arah kanan. Ada sosok yang masih terlihat berbentuk seperti bayangan hitam, berjalan pelan menembus remang gelap. Belum terlihat jelas karena masih tertutup pepohonan. Sosok misterius ini terus bergerak sampai akhirnya bisa benar-benar terlihat jelas karena tak ada lagi yang menghalangi pandangan Ramdan dan Ilham.
Seram, sungguh seram. Pemandangan yang sedang terhampar di depan musola ternyata sosok ini bergerak berjalan seperti melayang, gerakan sangat halus. Bentuknya tinggi besar, tubuhnya berbalut jubah hitam panjang sampai menutup kaki. Jubahnya bergerak-gerak tertiup angin. Sementara itu, desis panjang terus terdengar, bertambah seram ketika mulai muncul lolongan panjang anjing hutan dari kejauhan. Walaupun takut, namun Ramdan dan Ilham tak melepaskan pandangan, terus menatap sosok seram itu. Penasaran berbalut ketakutan, tiba-tiba saja krek, ada suara yang terdengar seperti pintu terbuka. Ramdan dan Ilham sontak langsung berpandangan, bertanya-tanya, pintu mana yang terbuka? Krek. Terdengar sekali lagi, kali ini lebih panjang dan jelas. Tentu saja Ramdan dan Ilham sontak melihat ke asal suara. Ya, akhirnya mereka tahu suara itu berasal dari mana. Akhirnya tahu pintu mana yang terbuka. Ternyata di sebelah kanan musola ada bangunan kecil yang menempel di dinding, kelihatan seperti ruangan kecil dan tampaknya biasa dipergunakan sebagai gudang, kira-kira seperti itu. Nah, pintu gudang inilah yang baru saja menimbulkan suara-suara yang timbul karena ternyata pintu itu ternyata terbuka dengan sendirinya. Sejenak, Ramdan dan Ilham teralihkan dari pemandangan di depan musola. Mereka sekarang lebih memperhatikan pintu gudang. Suara terbuka itu masih terdengar karena memang kelihatan belum terbuka lebar, mencekam. Ramdan dan Ilham menahan nafas, memperhatikan dalam ketakutan. Ini lebih mencekam karena jarak gudang sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Akhirnya berhenti. Pintu gudang tak bergerak lagi, sudah dalam keadaan terbuka lebar. Ramdan dan Ilham jadi bisa melihat ke dalam gudang, walau hanya gelap yang kelihatan karena sama sekali tak ada pencahayaan. Setelah itu, sejenak suasana kembali hening, tak ada suara sama sekali, sepi. Tapi hanya sebentar, kira-kira 5 menit kemudian lagi-lagi muncul suara mencurigakan. Suara mencurigakan itu berasal dari dalam gudang, terdengar jelas karena pintunya dalam keadaan terbuka. Suaranya seperti ada pergeseran satu benda di atas lantai, seperti ada barang yang bergeser bergerak. Lagi-lagi Ramdan dan Ilham tercekat diam ketakutan sambil terus memperhatikan. Tapi suara itu hanya muncul sebentar saja, setelah itu menghilang. Melihat tidak ada pergerakan lagi di gudang, perlahan Ramdan kembali mengalihkan pandangannya ke depan musola. Betapa tercengangnya dia karena sosok seram yang dia lihat sebelumnya ternyata masih ada dan tidak sendirian. Di jalanan depan, sosok seram itu sudah menjadi 3 dengan bentuk penampakan yang nyaris sama. Dalam remang gelap, ada 3 sosok seram sedang berdiri diam menghadap musola. Tapi tiba-tiba Ramdan, Ilham bersuara pelan sambil menarik tangan Ramdan, seperti memberi kode, menyuruh untuk melihat ke gudang. Ramdan menangkap maksud Ilham, lalu sekali lagi mengalihkan pandangan jadi ke pintu gudang, mencari tahu apa yang Ilham mau tunjukkan. Ilham diam, tubuhnya gemetar ketakutan. Begitu juga Ramdan, tak berani bersuara sekalipun untuk bernafas. Mereka terpana, membisu, tubuh kaku ketika melihat ada yang sedang bergerak keluar dari gudang. Ya, benda yang sedang berjalan keluar dari dalam gudang. Awalnya hanya kelihatan ada 2 batang gala sejajar muncul dari pintu, namun lama-kelamaan di belakang 2 gala ini ada yang mengikuti, kelihatan seperti tungkup setengah lingkaran yang memanjang. Benda itu terus bergerak pelan sampai akhirnya Ramdan dan Ilham bisa melihat dan menebak pasti apa yang sedang keluar melayang dari dalam gudang. Ya, benda ini ternyata bergerak melayang. Setelah sebagian besar bentuknya sudah terlihat, barulah dapat dipastikan kalau benda itu ternyata keranda mayat. Ada keranda jenazah terbang perlahan keluar dari gudang musola. Selanjutnya, keranda itu terus melayang, meninggalkan gudang menuju ke depan musola. Mata Ramdan dan Ilham terus mengikuti pergerakannya. Terus bergerak, ternyata benar. Keranda ini menuju halaman depan, lalu selanjutnya ke jalan di mana sudah ada menunggu 3 sosok seram yang masih berdiri diam. Benar, keranda memang akhirnya sampai persis di depan 3 makhluk seram itu. Semuanya diam hening, suasana makin mencekam, pemandangan yang sungguh mengerikan. Ramdan dan Ilham masih dia membisu sambil terus memperhatikan. Aku
Aku gak kuat. Akhirnya Ramdan bicara dengan sangat pelan, jatuh terduduk. Tubuh Ramdan gemetar, keringat dingin bercucuran, nyaris pingsan. Ilham tidak menjawab, tapi tangannya meraih daun jendela, lalu menariknya menutup jendela. Setelahnya mereka tak bisa lagi melihat pemandangan seram itu. Ramdan dan Ilham duduk bersandar membelakangi dinding, tetap diam tak bersuara. Di sisa malam, mereka tetap dalam lingkup kecemasan dan ketakutan, walaupun tak melihat secara langsung. Namun, suara-suara menyeramkan di luar tetap bisa mereka dengar, masih sangat menakutkan. Sampai akhirnya, ketika sudah semakin mendekat ke waktu subuh, kegiatan pergerakan di luar berhenti. Terdengar dari suaranya yang tak terdengar lagi, sepi, lelah. Karena perjalanan panjang dan peristiwa yang baru saja mereka alami, Ramdan dan Ilham akhirnya tertidur. Bang, bangun bang, sudah subuh. Maaf. Ramdan dan Ilham terbangun karena ada mendengar suara seperti itu. Ternyata musola sudah dalam keadaan terang dan sudah ada belasan warga berada di dalam. Abang berdua ini dari mana, mau kemana? Tanya salah satu warga. Kami mau ke rumah Pak Kades, tapi datang kemalaman, jawab Ilham. Setelahnya, mereka mulai menceritakan tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Singkatnya, setelah selesai sholat subuh, Ilham penasaran tentang keranda mayat yang ada di dalam gudang. Lalu, dia meminta izin untuk membuka pintunya untuk melihat ke dalam. Dan ternyata, keranjang sebelumnya melayang keluar tadi sudah berada di dalam gudang lagi, sudah kembali ke tempat asalnya. Pagi harinya, seisi kampung gempar setelah tersebar berita tentang adanya dua pendatang yang sempat terjebak dalam situasi menyeramkan pada malam sebelumnya. Ini adalah peristiwa geger kesekian kali yang terjadi di desa Sindanghulu. Sebelumnya sudah ada beberapa kejadian yang dialami oleh warga termasuk Yudar. Ramdan dan Ilham adalah orang luar pertama yang merasakan keseraman kejadian itu. Nek, semalam ada dua orang tamunya Pak Kades melihat hantu jubah itu. Mereka katanya sampai pingsan di dalam musola. Tamunya Pak Kades, kenapa malam-malam datangnya ya? Ya katanya sih mereka sebelumnya sempat kesasar di hutan sebelum akhirnya bisa masuk Sindanghulu. Tuh makanya kamu jangan dulu keluar malam ya. Seram sekali. Mereka makin sering menampakkan diri. Nah, yang lebih seram lagi nek, katanya mereka melihat keranda yang ada di dalam musola terbang keluar ke jalan nek. Kok seram sekali ya? Keranda itu sudah terbang. Percakapan membahas tentang peristiwa itu juga terjadi antara Yudar dan Nenek Sarmi di dalam rumah. Mereka cukup serius membahasnya sampai Yudar jadi teringat janji yang pernah diucap oleh neneknya. Memang ada apa dengan keranda itu ya nek? Nenek kan janji mau cerita. Sekarang sepertinya saat yang tepat untuk cerita nek. Yudar menagih janji di akhir kalimat. Nenek Sarmi menarik nafas panjang. Matanya menerawang jauh kembali ke puluhan tahun sebelumnya, menembus ruang dan waktu. Coba mengingat-ingat lagi sedetail mungkin setiap peristiwa yang terjadi ketika beliau masih muda. Akhirnya Nenek Sarmi mulai bercerita. Yudar duduk di atas dingklik kecilnya memperhatikan dengan serius. Jadi, seperti yang sudah pernah nenek bilang, kemunculan makhluk-makhluk seram itu bukan pertama kali. Sebelumnya mereka sudah pernah muncul. Yang bisa nenek ingat, mereka sudah pernah ada dua kali masa kemunculan. Yang pertama ketika nenek masih kecil, dan yang kedua adalah ketika bapakmu dulu masih kecil. Kedua masa itu sangat seram. Desa ini mencekam, hampir sama dengan kali ini. Begitu Nenek Sarmi bilang memulai ceritanya. Lalu, ada apa dengan kerandanya nek? Tanya Yudar penasaran. Nanti dulu, keranda itu punya alasan tersendiri kenapa dia akhirnya muncul. Yudar mengangguk-angguk, lalu Nenek Sarmi lanjut. Beliau bilang, kemunculan makhluk-makhluk seram ini pertama kali ketika beliau masih kecil, berumur masih 13 tahun. Waktu itu juga sama. Kemunculan mereka membuat warga desa dirundung ketakutan. Tak ada yang berani untuk keluar berkegiatan malam. Suasana jadi seperti desa mati.
Sosok-sosok seram tinggi besar, jubah hitam bergentayangan. Kemunculannya beberapa kali dilihat oleh penduduk, gambaran bentuknya nyaris sama dengan yang dilihat oleh Yudar, bergerak melayang tanpa menginjak tanah, jubah panjangnya melambai bergerak tertiup angin. Nenek Sarmi muda juga dulu bertanya-tanya, siapakah makhluk seram ini dan apa maksud dari kemunculan mereka? Sampai ketika orang tua nenek Sarmi menjelaskan semuanya. Jadi menurut mereka, kalau makhluk-makhluk ini sudah muncul, tandanya akan ada bencana besar yang menimpa desa Sindanghulu. Kenapa mereka bisa bilang seperti ini? Karena sebelum-sebelumnya makhluk seram ini sudah pernah muncul dan hampir selalu ada bencana yang terjadi di belakangnya. Hampir selalu. Lalu ada apa dengan keranda, Nek? Yuder masih penasaran dengan keranda. Jadi, kalau keranda itu sudah muncul, tandanya bencana sudah semakin dekat, jawab Nenek Sarmi. Kemudian ada jeda hening di antara keduanya. Tapi tenang saja, kita akan baik-baik saja. Tuhan akan melindungi, ucap Nenek Sarmi sambil tersenyum. Memang waktu itu bencana yang datang apa, Nek? Tanya Yudar lagi. Kemudian Nenek Sarmi menjelaskan, ketika dia masih kecil, bencana yang datang adalah menyebarnya wabah, satu penyakit yang pada saat itu nyaris mustahil untuk mendapatkan obatnya. Karena penyakit inilah banyak penduduk yang meninggal dunia tak tertolong. Sementara peristiwa selanjutnya, kira-kira 20 tahun kemudian, desa Sindanghulu mengalami bencana kekeringan, kemarau panjang. Sungai yang biasanya mengalir banyak air bersih jadi kering kerontang, sawah dan ladang penduduk kekeringan. Bencana berlangsung selama berbulan-bulan. Akibatnya, banyak warga meninggalkan desa untuk pindah sementara ke tempat lain agar bisa terus menyambung hidup. Terjadi sekali lagi, ketika itu Sindanghulu seperti desa mati, nyaris kosong tak berpenghuni. Tapi syukurlah, pada dua bencana itu desa ini terselamatkan. Nenek yakin kalau memang kali ini akan ada bencana, kita pasti akan selamat. Tenang saja ya, begitu Nenek Sarmi bilang sambil tersenyum. Yudar akhirnya tahu semuanya, perihal tentang kemunculan makhluk-makhluk seram yang bergentayangan di desanya. Lalu, dua orang tamu Pak Peman itu adalah orang dari perusahaan yang mau menggusur desa ini kah? Tanya Nenek Sarmi kemudian. Ya, Nek, mereka orang-orang dari perusahaan itu, jawab Yudar dengan nada sedih. Di sini Nenek Sarmi sebenarnya sudah mulai merasakan kalau ada sesuatu tak mengenakan yang akan terjadi di desanya. Ada perasaan was-was bercampur sedih yang dirasakan, tapi beliau sebisa mungkin berusaha untuk tidak menunjukkan semuanya ke Yudar. Dan sepertinya apa yang Nenek Sarmi bayangkan akan terjadi ke depannya. Ternyata akan ada satu peristiwa besar di desa Sindanghulu, peristiwa mengerikan. Sekitar jam 7 pagi, Ramdan dan Ilham sudah berada di rumah Pak Kades, Papa Iman. Tentu saja mereka diterima dengan baik oleh Pak Kades karena juga mereka memang sudah pernah datang sebelumnya. Setelah sudah bercerita tentang peristiwa malam sebelumnya yang mereka alami, Ramdan dan Ilham akhirnya mulai berbicara langsung ke pokok bahasan maksud dari kedatangan mereka ke desa ini. Jadi bagaimana, Pak? Ada perkembangan baguskah? Tanya Ilham membuka percakapan. Seperti yang saya sudah bilang, akan sulit bagi warga sini untuk menjual tanahnya. Dan benar saja, setelah saya adakan pertemuan beberapa hari yang lalu, sebagian besar warga menolak untuk menjual tanahnya, jawab Papa Iman. Berarti ada sebagian warga yang mau kan, Pak? Ramdan bersuara. Begitulah, ternyata Ramdan dan Ilham ini bekerja di satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Perusahaan ini seringkali mencari lahan subur untuk dijadikan berbagai bentuk perkebunan. Untuk desa Sindanghulu, perusahaan merencanakan desa ini nantinya akan dijadikan satu perkebunan karet yang luas. Satu alasannya adalah karena ada beberapa hektar pepohonan karet hasil dari peninggalan perusahaan Belanda di satu sudut desa. Pepohonan karet ini masih tumbuh dengan subur.
Dan juga, ternyata bukan hanya desa Sindanghulu saja yang dijadikan target untuk digusur, tapi ada dua desa lainnya juga, yaitu dua desa di sebelah Sindanghulu. Tentu saja, banyak pertentangan dari warga. Sebagian besar dari warga menolak penggusuran itu, walau dengan ganti rugi yang besar sekalipun sangat berat. Untuk meninggalkan desa ini, sudah beberapa generasi ke belakang tinggal di sini, tak mungkin untuk pindah, sangat berat. Tanpa disadari atau tidak, pada saat inilah konflik di dalam desa perlahan mulai terjadi, konflik yang bisa jadi akan berujung bencana besar. Begitulah. Kemudian seiring waktu berjalan, karena berbagai macam alasan, satu persatu mulai ada warga yang akhirnya tergoda untuk menjual dan meninggalkan rumah lalu pindah ke tempat lain. Kebanyakan warga yang pindah ini adalah warga dari desa tetangga. Tentu saja, warga desa Sindanghulu semakin gundah karena pada akhirnya nyaris seluruh warga dari desa-desa terdekat sudah pindah meninggalkan rumahnya. Mereka semua pindah di tempat baru sampai pada suatu saat hanya tinggal desa Sindanghulu saja yang masih berdiri di tengah kepungan wilayah yang sebentar lagi akan dijadikan perkebunan karet. Setelah Ramdan dan Ilham, berikut seringkali perwakilan lain dari perusahaan perkebunan datang bernegosiasi. Seringkali juga Papa Iman sendiri menemui mereka langsung, kadang pula ditemani oleh banyak warga desa. Tapi tetap saja, pertemuan-pertemuan itu tak menghasilkan kesepakatan. Warga desa bersikuku tak mau menerima tawaran mereka. Alih-alih mendapatkan kesempatan, malah hubungan kedua belah pihak jadi makin meruncing, berujung dipenuhi rasa kebencian. Selang berbulan-bulan kemudian, perusahaan perkebunan sudah mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai coba menggunakan cara-cara jahat, memaksa penduduk untuk pindah. Salah satu caranya dengan menyewa dan membayar banyak preman untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi warga. Seiring berjalannya waktu, intimidasi ini membuahkan hasil. Sebagian warga mulai menerima penawaran lalu menjual tanah dan rumahnya, kemudian pergi meninggalkan desa. Namun, walaupun begitu, masih ada sebagian warga yang bersikeras untuk bertahan mati-matian, mempertahankan tempat tinggal yang sudah mereka huni puluhan tahun. Saat inilah mulai terjadi teror mengerikan. Satu persatu warga yang melakukan perlawanan menghilang tanpa kabar. Menurut cerita yang beredar, warga yang hilang itu diculik, lalu dibunuh para preman bayaran. Mayatnya dikubur di sekitaran hutan yang letaknya di pinggiran desa. Tak memakan waktu lama untuk berita ini tersebar, membuat sebagian besar warga tersulut emosinya, walaupun ada pula yang malah jadi makin ketakutan. Tersebutlah dua warga yang bernama Supri dan Mariono. Mereka termasuk warga yang paling vokal untuk menyuarakan perlawanan. Pada suatu hari, mereka mengumpulkan warga tersisa yang masih ingin bertahan di balai desa. Di antara puluhan warga itu, ternyata ada Yudar juga. Ia ikut hadir tanpa sepengetahuan neneknya. Yudar akhirnya termasuk orang-orang yang kukuh dengan pendirian untuk tetap tinggal di desa ini. Supri dan Mariono mengajak warga untuk melakukan perlawanan berapi-api. Mereka membakar semangat warga yang sudah berkumpul ini, menyuarakan untuk melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Suasana desa yang sudah mencekam jadi makin mencekam lagi. Warga tersisa sudah terbakar emosi. Sementara itu, di titik ini Papa Iman sudah tak bisa melakukan apa-apa lagi, serba salah dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah demi keselamatan keluarga besarnya dan juga karena sudah melihat situasi yang makin mencekam. Dengan berat hati, Papa Iman memutuskan untuk meninggalkan desa Sindanghulu, kemudian pindah ke tempat baru yang jaraknya cukup jauh. Hingga pada akhirnya, bencana besar itu benar-benar terjadi.
Perkelahian massal tak lagi bisa dielakkan di satu sudut desa. Warga yang dipimpin oleh Supri dan Mariono melakukan perlawanan kepada para preman-preman bayaran. Lagi-lagi di antara warga yang melakukan perlawanan ada Yudar di sana. Perkelahian berdarah itu berlangsung dengan sengit. Masing-masing kubu menggunakan berbagai senjata tajam. Singkatnya, banyak korban berjatuhan, ada yang luka-luka, dan tak sedikit juga yang meninggal dunia. Sungguh menyedihkan. Supri dan Mariono sebagai pemimpin perlawanan juga ikut tewas mengenaskan, yang membuatnya semakin menyedihkan. Beredar kabar kalau sebelum meninggal mereka dipaksa untuk menggali liang kuburnya sendiri. Selain Supri dan Mariono, banyak korban perkelahian yang dikubur di sekitaran desa tanpa tahu letak pastinya, tapi ada juga yang dimakamkan dengan layak di pemakaman umum. Perkelahian massal itu merupakan tragedi, bisa dibilang bencana yang benar-benar terjadi. Tangis sedih warga yang tersisa pecah terdengar di dalam kelam. Seisi desa berduka, semuanya termasuk penghuni salah satu rumah di satu sudut sunyinya. Ya, Nenek Sarmi tertunduk lesu di dalam rumah. Tangisnya tak bersuara, duka terdalam merambah menusuk jiwa tatkala mendengar kalau Yudar termasuk satu di antara korban yang meninggal dunia. Nenek Sarmi kehilangan cucu kesayangannya. Dia kehilangan satu-satunya yang tersisa yang menemani hidupnya. Tak ada kata atau kalimat yang dapat menggambarkan kesedihannya. Guratan wajah lelahnya bercampur pedih remuk redam hanya menyisakan hembusan nafas sesak di dada. Almarhum Yudar dimakamkan di pemakaman umum yang ada di dalam desa Sindanghulu bersama dengan para korban meninggal lainnya. Beberapa minggu setelahnya, desa Sindanghulu sudah benar-benar tergusur. Hampir seluruh warga pergi meninggalkan rumahnya untuk menuju tempat baru. Hampir, ya hampir. Karena ternyata tak semua warga pergi meninggalkan desa. Perusahaan perkebunan pada akhirnya melunak. Mereka mengizinkan beberapa warga yang tak mau pindah untuk tetap menempati rumahnya, dan Nenek Sarmi adalah salah satunya. Sepeninggal Yudar, Nenek Sarmi benar-benar sebatang kara. Tak ada keluarga atau kerabat, tak ada tujuan mau kemana kalau memang harus pergi meninggalkan Sindanghulu. Maka dari itu, Nenek Sarmi memutuskan untuk tak pergi bersama dengan sebagian kecil penduduk lain. Kebetulan juga makam Yudar yang berada di pemakaman desa tak ikut dipindahkan ke pemakaman baru. Entah apa sebabnya. Karena setelah terjadi perkelahian massal, sebetulnya ada rencana dari perusahaan perkebunan dan warga untuk memindahkan area pemakaman ke lahan pemakaman baru yang letaknya di tengah-tengah hutan di luar desa. Namun, seiring berjalannya waktu, proses pemindahan itu tidak selesai. Hanya sebagian makam saja yang dipindahkan, sementara yang lain ditinggalkan. Entah apa sebabnya. Akan tetapi, proses pemindahan makam itu menjadi sebuah cerita yang masih akan terdengar di puluhan tahun ke depannya. Cukup banyak kuburan di pemakaman umum desa Sindanghulu yang dipindahkan ke tempat baru pada awalnya. Karena tak mau membangun perkebunan karet di atas lahan pemakaman, perusahaan mengejar target untuk memindahkan seluruh makam secepatnya. Maka dari itulah mereka melaksanakan pemindahan kuburan ke tempat baru secara maraton, mulai dari pagi sampai terkadang hingga tengah malam. Dalam masa itu, rombongan orang berbaris keluar masuk desa membawa keranda mayat. Jadi pemandangan biasa. Tapi ya itu, pada akhirnya tidak semua makam dipindahkan. Entah apa sebabnya, perusahaan memutuskan untuk menghentikan kegiatan itu. Proses pemindahan makam menghasilkan cerita turun-temurun. Pada masa-masa berikutnya, penampakan-penampakan seram serombongan orang-orang membawa keranda mayat masih sering kali terlihat tengah malam menembus hutan dan perkebunan. Hidup terus berlanjut. Nenek Sarmi berusaha untuk menjalaninya dengan semangat yang nyaris di titik nol. Beliau bertahan hidup seadanya, semampunya. Kegiatan sehari-hari terus ia lakukan, termasuk untuk mengunjungi makam Yudar. Ya, di sisa hidupnya, setiap hari sebelum dan sesudah mencari kayu bakar, Nenek Sarmi selalu mendatangi makam Yudar, cucu kesayangannya ini. Dengan sapu lidi yang selalu ia bawa, beliau membersihkan makam Yudar.
Selalu, setiap hari, Nenek Sarmi datang untuk membersihkan, menyapui makam Yudar dengan sapu lidi. Srek, srek. Suara sapuan sapu lidi selalu terdengar memecah kesunyian desa ketika Nenek Sarmi sudah berada di pemakaman. Srek, srek. Hal itu terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan sehingga akhirnya sekitar 2 tahun kemudian Nenek Sarmi jatuh sakit yang tak tertolong lagi. 2 tahun setelah kematian Yudar, akhirnya Nenek Sarmi meninggal dunia. Semakin kelam dan sepi saja desa Sidagulu. Perkebunan karet tahun 2008. Gak mau, lu jangan tinggalin gue sendirian. Gila aja lu, di tengah kebun karet yang serem minta ampun gini, lu malah mau pergi. Gak mau. Tapi kita harus cari Gary, Friska. Kan gak jauh juga, paling cuma 100 meter di belakang. Gak mau, gua gak mau sendirian, Iman. Takut gua kalau mau kita jalan berdua. Ya tapi gimana, ngelangkah aja lo, susah banget. Mendingan lo duduk di sini aja deh, tunggu gue datang. Syukur-syukur kalau ketemu Gary. Percakapan itu terjadi antara Friska dan Iman di satu tengah malam di tengah-tengah perkebunan karet. Dua mahasiswa asal Jakarta ini sedang duduk mengatur nafas di salah satu pohon karet di pinggir jalan setapak yang membelah perkebunan. Mereka kelelahan setelah sebelumnya mengalami peristiwa seram yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Siapakah Gary? Gary adalah salah satu dari mereka juga. Hanya saja Gary terpisah ketika mereka semua lari menjauh dari keseraman yang terjadi sebelumnya. Iya man, kaki gue keseleo parah, sakit banget. Friska meringis kesakitan. Ya makanya, gue jalan sebentar. Takut ada apa-apa sama Gary. Lu tunggu di sini ya, ucap Iman. Gak mau, jangan tinggalin gue please man. Friska merengek ketakutan, nyaris menangis. Mendengar itu, Iman jadi tak tega meninggalkan teman perempuannya ini. Tapi di sisi lain, dia juga khawatir memikirkan Gary, takut kenapa-napa. Yang ada, Iman cuma bisa berharap kalau Gary akan baik-baik saja. Semoga dia hanya kesasar, berlari berbeda arah sendirian. Entah karena masih ketakutan atau alasan lain, tarikan nafas Iman dan Friska masih terasa sesak. Suara-suara serangga malam sesekali terdengar bersautan, menjadikannya selat di antara sepi cekam. Belum ada sinyal juga, sial, sungut Iman setelah sekali lagi melihat layar ponselnya. Di pedalaman gini lo berharap ada sinyal. Sambil beringis, Friska mencibir setelah kembali mengantongi ponsel. Iman melirik jam yang melingkar di tangan kirinya. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 lewat tengah malam. Di tengah keterbatasan pandangan, karena adanya kabut tipis, indera pendengaran otomatis jadi menajam. Setiap ada suara sekecil apapun, hampir pasti terdengar. Setiap ada suara yang muncul, mata Iman dan Friska langsung mengarah ke sumbernya. Sungguh, kungkungan cekam perkebunan karet ini meruntuhkan nyali, seramnya menyentuh urat nadi. Lalu, tiba-tiba saja, Friska dan Iman mendengar sesuatu, ada suara di kejauhan. Kayak yang lagi lari man, bisik Friska. Iman diam tak menjawab, tapi apa yang Friska bilang memang benar. Suara itu terdengar seperti langkah orang yang sedang berlari. Mereka berdua lalu sama-sama berusaha mencari sumber suara, menembus gelap dan balut kabut. Cukup lama suara langkah kaki itu terdengar, awalnya seperti di kejauhan, sampai lama-kelamaan semakin dekat, tapi tetap saja belum kelihatan sang punya. Itu man, akhirnya Friska bersuara sambil tangannya menunjuk ke salah satu arah di depan. Kemudian Iman berusaha mencari apa yang Friska maksudkan. Itu mana ada orang, gemetar bisik Friska masih dengan posisi menunjuk. Lalu akhirnya Iman bisa menangkap objek yang Friska maksud. Benar, ada seseorang yang sedang berlari, tapi bukan mendekat, dia berlari di sela-sela pepohonan karet. Dari bagian kanan perkebunan ke sebelah kiri, orang ini berlari tidak terlalu cepat, tapi kelihatan seperti sedang sangat ketakutan. Setelah sudah cukup jelas, barulah mereka berdua baru sadar kalau ternyata yang sedang berlari itu adalah Gary. Itu Gary, ayo kita kejar. Iman langsung membopong Friska, membantunya melangkah perlahan. Setelah bangkit dari duduk perlahan, mereka melangkah dalam gelap, mengikuti Gary dari belakang.
Pekatnya malam ditambah balutan kabut membuat keduanya cukup sulit mengimbangi kecepatan Gary. Posisi Iman yang harus membopong Friska yang kakinya terkilir juga menghambat pergerakan. Pada awalnya, posisi Gary tidak terlalu jauh. Lama-kelamaan semakin berjarak, lalu sesekali hilang tertutup kabut. Hingga akhirnya, Gary benar-benar hilang dari pandangan, walau sesekali suara langkah kakinya masih terdengar. Gary nggak kelihatan lagi, Man. Gak apa-apa, ayo kita terus ikutin arahnya aja. Tidak ada pilihan lain. Friska mengikuti kemauan Iman tergopoh-gopoh. Mereka terus melanjutkan langkah mengejar Gary. Selebihnya, mereka berdua hanya mengandalkan intuisi dalam melangkah, karena akhirnya suara langkah kaki Gary pun tak terdengar lagi, apalagi wujudnya lagi-lagi ning sepi jadi menyelimuti. Sama sekali tak ada percakapan. Friska dan Iman terus melangkah pelan walau tak tahu arah tujuan. Tapi tak lama kemudian, detik berikutnya, Iman menghentikan langkah. Otomatis Friska juga ikut berhenti. Ada apa? Kenapa mereka berhenti? Ternyata pemandangan di beberapa belas meter di depan yang mengharuskan untuk mereka menghentikan langkah. Tak perlu ada perbincangan, tapi pandangan sudah tertuju pada objek yang sama. Ada bangunan berbentuk rumah berdiri di dalam kegelapan di ujung perkebunan karet. Posisi rumah ini agak menurun sehingga Friska dan Iman berposisi melihat dari tempat yang sedikit lebih tinggi. Rumah ini berdiri tanpa penerangan sama sekali. Gelapnya semakin runyam, ditambah kabut yang sejak tadi malam makin menebal. Friska dan Iman memandangnya dengan nafas yang sesekali tertahan. Suasana makin mencekam ketika suara-suara serangga yang tadinya bersautan tiba-tiba menghilang. Udara yang tadinya sama sekali tak bergerak mendadak mulai ada sepoi angin bertiup. Suhu beranjak turun hingga perlahan dinginnya menembus pakaian. Kemudian tiba-tiba saja Iman menarik Friska bergeser, mengajaknya untuk berposisi sembunyi di balik salah satu pohon karet sambil pandangannya masih terus ke arah rumah seram itu. Masih tanpa percakapan, Friska mau tak mau harus mengikuti kemana Iman bergerak. Kenapa Iman mengajak Friska sembunyi di balik pohon? Karena ternyata Iman melihat sesuatu. Beberapa puluh detik kemudian, Friska juga akhirnya melihat apa yang Iman lihat. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Di beberapa belas meter sebelah kanan rumah ternyata ada sosok misterius yang sedang bergerak perlahan menuju rumah itu yang membuatnya seram. Sosok ini bergeraknya bukan berjalan menapak, tapi melayang beberapa senti dari atas tanah. Sosok tinggi besar, berbalut seperti jubah panjang berwarna gelap menyeramkan. Dia terus bergerak melayang mendekati rumah Friska, dan Iman melihat itu sambil terus menahan nafas sebisa mungkin untuk tak bersuara. Iman, ada Gary. Gemetar suara Friska berbisik. Gary, di mana? Iman bertanya-tanya, mengerti kebingungan Iman. Friska menjawab, di teras, Man. Ternyata benar. Setelah Iman memicingkan mata, menajamkan pandangan, akhirnya dia melihat apa yang Friska maksud. Ada Gary di teras rumah gelap itu. Gary terlihat sedang duduk dengan kedua tangan memeluk kedua kakinya. Wajahnya menunduk berada di antara dua lutut Gary, seperti sedang menangis ketakutan. Sementara sosok menakutkan yang sejak tadi bergerak melayang mendekat, tiba-tiba saja sudah berada persis di depan Gary. Sosok seram ini berdiri diam sambil memperhatikan Gary yang masih bergeming dengan posisi ketakutannya. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Friska dan Iman hanya mampu memperhatikan dari kejauhan. Friska menangis di dalam diam. Iman tak berani berbuat apa-apa, cekamnya mematikan nyali. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah prequel RHDPK akhirnya selesai juga dan kita bagi jadi 4 part. Dan di sini ya baru ketahuan nih di part keempat ini apa sih yang membuat daerah itu seram ya, perkebunan karet itu seram. Ternyata itu dulunya adalah desa yang damai tapi dihancurkan oleh pengusaha yang ingin membuka lahan perkebunan karet, di mana di situ banyak sekali korban berjatuhan. Dan suara srek itu ternyata adalah suara nenek Sarmi, nenek dari Yudar. Jadi yang sering dilihat yang di samping rumah itu yang nyapu itu tuh nenek Sarmi, dia menyapu di samping kuburannya Yudar. Jadi kuburannya Yudar itu dekat rumah di perkebunan karet itu, gimana nggak serem.
Dan juga orang-orang yang terlihat datang bawa keranda itu tuh adalah orang-orang yang memindahkan mayat dari desa ke perkebunan. Jadi memang aktivitasnya seperti itu teman-teman ya. Jelas aja angker dong, orang nyawa banyak yang bertumbangan di sana. Asli keren buat kisahnya, dan di endingnya ini disisipkan di 2008 ya, berarti belum jauh. Ini ada juga tuh ketika seorang mahasiswa, wah sampai di situ juga. Waduh, pinter banget nih Bri ya. Tapi saya berharap nih akan ada kelanjutan dari RHDPK, karena jujur salah satu favorit saya juga nih kisah dari Bri Story adalah Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Jadi mudah-mudahan akan ada kelanjutannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bri Story atas izinnya kami untuk membawakan kisah luar biasa ini, dan semoga kisah prequel Rumah Hantu di Perkebunan Karet dari part 1 sampai part 4 ini bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang mau komentar silakan bisa menulis di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.